Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, para alim, para guru, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini masih di bulan Zulhijjah, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita inayah untuk bersama melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah ridha dengan apa yang telah kita lakukan, dan semoga ibadah salat yang kita tegakkan, ibadah yang dengannya Allah beratkan timbangan kita dalam kebaikan di yaumul mizan. Amin ya rabbal alamin. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para ahli bait, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, kemudian umatnya yang mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa duduk kembali bersama dalam majelis ilmu untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ini majelis yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya, di mana Nabi SAW katakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah-rumah Allah membaca Al-Quran wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling tadarus. Tadarus itu artinya saling mengajar mengajari. Ada yang benar berikan, ada yang salah betulkan, itu namanya tadarus. Maka biasanya orang kalau Ramadan tuh yuk tadarus. Kenapa disebut tadarus? Karena ala wazn tafa'ala, yatafa'alu, tadarasa yatadarasu, tabaddul, saling beri, take and give. Harusnya begitu tuh kalau tadarus tuh Pak. Ada yang baca, ada yang koreksi, ada yang salah, ada yang betulkan, itu namanya tadarus. Tapi kalau sekarang tadarusnya nggak gitu, single factor. Ya, ngaji sendiri sampai malam, entah benar entah salah, sikat saja pokok semua. Harusnya yang namanya tadarus tuh bareng-bareng. Jadi orang ketika baca dia bisa dapat ilmu. Kalau ada yang salah dibetulkan dan sebagainya. Itu asli dari kata tadarus itu begitu sebenarnya. Cuma karena sekarang yang lain nggak mau diajak ngaji, akhirnya dia sendirian. Ya sendirian ngajinya. Kalau sudah saling mengajarkan Quran, saling belajar Quran, nazalat alaihimus sakinah, maka ketenangan batin itu akan datang. Karena sakinah itu letaknya bukan di harta. Saya ketemu dalam dakwah ini orang-orang dan keluarga-keluarga yang berharta banyak, masya Allah, kaya menurut kata-kata saya, kaya sekali. Tapi rumah tangganya nggak datangkan sakinah. Berarti sebenarnya sakinah itu bukan pada materi. Meskipun materi itu penting dalam rumah tangga,
Saya juga ketemu dengan banyak orang dalam dakwah ini yang latar belakang pendidikannya tinggi luar biasa, tapi rumah tangganya juga hancur berantakan. Itu berarti pendidikan yang tinggi juga tidak ukuran sakinah Allah berikan. Tapi ternyata Rasul katakan sakinah itu datang kalau kita dekat dengan Al-Quran. Sakinah itu datang. Apalagi kalau istrinya namanya Sakinah, udah ya, datang terus itu kalau namanya Sakinah. Ya. Kebetulan istri saya nama Sakinah misalnya itu, maka datang terus. Jadi Sakinah itu ternyata dalam sabda Nabi dikaitkan dengan Al-Quran. Baru tuh orang akan dapat ketenangan batin, ketenangan jiwa. Salah satunya Al-Quran, salah duanya, di antaranya lagi adalah duduk di majelis ilmu. Ini akan datangkan sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, bahkan dinaungi rahmat Allah. Rahmat itu pasti ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa kita. Jadi salah satu cara menggugurkan dosa itu bukan hanya istighfar, bukan hanya sholat, bukan hanya sedekah, tapi salah satu cara menggugurkan dosa itu Bapak Ibu duduk di majelis ilmu. Jadi kita duduk begini ini agak ngantuk-ngantuk dikit gak apa-apa, itu ternyata dosa kita diampuni itu. Ya apalagi yang gak ngantuk, apalagi yang gak ngantuk. Ini jamnya jam kritis, masalah jam segini ya, gitu. Ya, jadi duduknya saja di majelis ilmu itu menggugurkan dosa. Allah berikan rahmat. Terus apa lagi? Wa haffathumul malaika, dinaungi oleh malaikat. Malaikat itu paling suka dengan orang yang selalu dalam kebaikan. Berbeda dengan setan. Setan paling tidak suka dengan yang seperti ini. Ya, makanya ya setan tidak suka di masjid karena di masjid isinya kebaikan. Setan itu sukanya di mana, Pak? Dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi setan sukanya di mana? Di pasar. Pasar itu tempatnya setan. Bahkan tiap pagi setan lebih dulu datang ke pasar sebelum manusia. Tiap pagi dalam hadis Nabi, dan tancapkan liwa bendera di tengah-tengah pasar untuk menunjukkan ini area kekuasaan dia. Maka di pasar itu tempatnya orang bohong, di pasar itu tempatnya orang nipu. Ya biarpun nggak semua orang di pasar itu pembohong dan penipu, tidak semua. Tapi sering kali di pasar kita temukan tipu-tipu, bohong dan sebagainya. Ya, itu. Tambah lagi sekarang tukang pasar nggak terima dengan hadis ini. Ya misal, oh saya nggak terima kalau itu. Ada satu lagi Ustaz, mana di gedung DPR. Terus tancapkan pula bendera dari sana. Nggak terima katanya. Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah sebut nama kita satu persatu. Satu persatu nama kita disebut di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka orang taat itu Bapak Ibu, orang soleh itu namanya masyhur, terkenal di langit meskipun tidak dikenal di bumi. Ya, ada orang-orang yang terkenal begitu, sangat terkenal di dunia. Tapi mohon maaf, ya orang yang terkenal di dunia belum tentu suaranya dikenal di langit, belum tentu suaranya dikenal di langit. Karena malaikat sudah lama nunggu terakhir kali dia berdoa tahun lalu. Tapi ada orang-orang yang namanya tidak begitu dikenal di dunia, orang tidak tahu, tapi di langit suara itu sering kali terdengar. Itu nanti ada hadisnya tuh ya. Tapi kita sekarang mau ngaji tafsir. Moga-moga nama-nama kita semua terkenal di langit. Ya, baik, itu nanti sampai di tafsir surat As-Saffat itu yang begitu. Karena di surat As-Saffat itu ada bunyi falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus bukan termasuk hambaku yang ahli berzikir bertasbih, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya Yunus di mata itu akan tinggal di perut ikan paus sampai hari kiamat. Maka dalam perut ikan paus itu 3 hari sama Yunus, 3 hari 3 malam. Yang dilakukan Yunus alaihi salam cuma berzikir. Apa kata Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minadh-dhalimin. Itu para ulama ahli tafsir Bapak Ibu ketika menafsirkan ayat ini surah As-Saffat, suara rintihan di dalam kegelapan, ditambah lagi kedalaman laut, ditambah lagi di dalam perut ikan hiu yang ikan paus ya, ikan paus. Jadi kegelapannya double-double itu. Gelapnya malam, bisa jadi mendung gelap, ditambah lagi gelapnya lautan yang ada di dalam itu. Karena kalau lautan itu bisa sampai ribuan meter bahkan kedalamannya, ribuan meter itu. Ya, ada itu. Nah, yang gelap tadi nggak tembus lagi matahari, ditambah lagi di gelapnya perut. Jadi gelap tambah gelap tambah gelap tambah gelap. Tiba-tiba ada rintihan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu nanti ada tafsir dari sahabat Salman Al-Farisi kalau tidak salah. Suara rintihan di dalam kegelapan samudera itu ternyata begitu jelas terdengar di langit. Jadi suara rintihannya di lautan, tapi terdengar jelas di langit. Sampai malaikat-malaikat yang mendengar rintihan itu mengatakan begini. Saya lupa bunyi awal hadisnya, tapi saya ingat beberapa potongannya. Ini nanti bisa kita temukan di kitab Imam Ibnu Rajab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Tapi kemudian malaikat mengatakan, hadza sautun ma'ruf, hadza sautun ma'ruf. Jadi ketika suara rintihan orang yang minta tolong, selama ini dia ahli zikir, ahli tasbih, ahli doa, dalam kondisi butuh sekali bantuan di dalam perut ikan paus, suara itu sampai kedengar di langit. Malaikat mengatakan, hadza sautun ma'ruf. Suara ini begitu kita kenal, suara ini begitu kita kenal. Nah, kata para ulama, begitulah ahli zikir, begitulah ahli tasbih, begitulah orang yang rajin beribadah. Suaranya itu di langit begitu dikenal oleh malaikat-malaikat, karena selalu terus setiap hari kedengaran. Ada orang yang suaranya di dunia itu terdengar di mana-mana, ya, lagunya di mana-mana diputer, di angkot diputer, ya, lagunya di rumah diputer, lagunya di kafe diputer, lagunya di mana-mana. Asal terdengar suara itu, wih, ini tahu di grup bandnya ini apa, ini tahu dia, terkenal betul di dunia. Tapi di langit suara itu nggak pernah nyampe, nggak pernah nyampe suara itu. Bapak Ibu, masya Allah, suaranya nyampe tiap hari, insya Allah. Ya, itu indahnya doa, itu indahnya zikir. Kita berbisik di bumi, tapi jelas terdengar di langit. Baik, kita masuk sekarang baca tafsirnya. Tadi Ustaz Mufti sudah bilang dari surat-surat pendek, ya sudah. Kita mulai dari surat pendek. Dari surat pendek yang paling favorit apa? Ya qul a'udzu birabbin nas. Ya, habis itu qul a'udzu birabbil falaq, baru qul huwallahu ahad. Ya. Nah, itu surat-surat pendek. Nanti kita akan ngaji surat-surat pendek ini, harapannya membuat kita semakin khusyuk ketika kita beribadah. Karena di antara cara agar kita ini khusyuk adalah memahami apa yang kita baca. Karena pada hakikatnya setiap ayat-ayat dalam Al-Quran itu Bapak Ibu memberikan pesan-pesan untuk kita. Ya, ada pesan-pesan untuk kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai tafsir Ibnu Katsir, sambil nanti kalau ada hal-hal yang beda kita pakai tafsir Al-Qurtubi. Ya, ini beliau ulama mazhab Syafi'i. Ini Al-Qurtubi, ini jilid yang ke-10. Ini ulama mazhab Maliki. Jadi satu mazhabnya Syafi'i, yang satu mazhabnya Maliki. Nah, nanti kita tengok coba ada nggak sih perbedaan. Oh, tentu ada perbedaan, tapi bukan pada perkara yang prinsip. Biasanya dalam perkara-perkara furu'iyah cabang. Apalagi kalau sudah nanti menyindir-nyindir masalah fikih. Nah, itu nanti kan pasti akan ada beda antara fikihnya Syafi'i dengan fikihnya Maliki. Meskipun Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Tapi kemudian setelah berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i pindah ke Baghdad. Di Baghdad, Imam Syafi'i berguru dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Hanafi.
karena nggak ketemu dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi waktu Syafi'i sampai di Baghdad, di Kufah tepatnya, itu Imam Hanafi sudah meninggal dunia, baru ketemu sama murid-muridnya saja, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga Imam Syafi'i, jazakallahu khairan, Imam Syafi'i gabungkan dua madrasah yang ada di Madinah, dia serap ilmu-ilmunya, dengan madrasah yang ada di Kufah, diserap ilmu-ilmunya, terkumpullah jadi mazhab yang baru namanya mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i katakan begini, dulu aku mengira guruku Imam Malik itu tidaklah menyelisihi sunnah kecuali 2 atau 3 hadis saja, 2 atau 3 hadis saja. Hingga aku kemudian tahu bahwa ada kurang lebih 30 hadis di mana itu tidak dipakai oleh Imam Malik tapi dipakai oleh Imam Syafi'i. Maka beliau menulis kitab namanya Ar-Radd 'ala Malik, bantahan untuk guruku Imam Malik. Jadi murid boleh nggak bantah guru, Pak? Murid mereka kata guru. Kalau di Indonesia pemali, pokoknya terima aja. Jadi Imam Syafi'i bantah gurunya Imam Malik, tentu bantahannya dengan adab, dengan akhlak. Ada 30 hal di antaranya yang berbeda antara Syafi'i dengan Maliki. Salah satunya nih, sebelum kita masuk ke sini, makanya kita pakai 2 kitab. Salah satunya itu puasa Syawal. Puasa Syawal. Bapak Ibu puasa Syawal lah. Puasa Syawal ya, ada yang puasa, ada yang enggak, gitu ya. Tapi yang enggak itu berangkat dari karena enggak mau aja, gitu kan. Kenapa enggak Syawal? Kan males lah, udah Ramadan ini alhamdulillah kan, gitu ya. Bukan alasannya seperti Imam Malik. Alasannya Imam Malik, memang ada hadis Nabi, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian setelah itu dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh full. Setahun penuh full. Itu kan hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan itu. Maka Imam Syafi'i jadikan hadis ini sebagai dalil dianjurkannya puasa sunnah Syawal 6 hari itu setelah Ramadan, kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik tidak mengamalkan hadis ini, bahkan mazhab Maliki tidak amalkan hadis ini. Kenapa mazhab Maliki dan Imam Malik tidak mengamalkan hadis ini? Kan ini hadisnya sahih, iya, hadisnya sahih. Riwayat Al-Bukhari, betul riwayat Al-Bukhari. Tapi kenapa nggak diamalkan? Karena mazhabnya Imam Malik itu adalah beramal dengan amalan penduduk Madinah. Jadi Rasulullah kan meninggalnya di Madinah, murid-murid Nabi banyak di Madinah, anak dari murid Nabi juga banyak di Madinah. Ternyata Imam Malik menemukan itu anak-anaknya sahabat Rasulullah, karena zamannya Imam Malik masih sangat dekat dengan anak-anak para sahabat, masih ketemu, ya. Maka kata Imam Malik, aku ketemu para ulama-ulama yang ada di Madinah, notabene mereka adalah cucu-cucunya para sahabat. Ternyata cucu-cucunya para sahabat, ulama-ulama di Madinah itu tidak ditemukan satupun yang mengerjakan puasa sunnah Syawal. Coba bayangkan, jadi nggak ada puasa sunnah Syawal dulu di Madinah. Maka akhirnya Imam Malik nggak praktekkan puasa Syawal. Gitu. Alasannya itu. Kalau sekarang kan alasannya kok nggak puasa Syawal? Aduh, saya kalau puasa suka lapar perutnya. Gitu ya. Alasannya karena nggak kuat lapar. Kalau Imam Malik alasannya kenapa nggak puasa Syawal? Karena guru-guru kami di Madinah ini banyak ulama-ulama ternyata tidak mengamalkan puasa Syawal. Tapi Imam Syafi'i waktu ada di Mekah, Imam Syafi'i waktu ada di Kufah, di Baghdad, ulama-ulamanya di sana puasa sunnah Syawal. Nah, itu di antara perbedaan. Baik, kita masuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi mereka beda tapi tetap puasa Ramadan. Kalau kita nggak puasa Syawal, nggak puasa Ramadan. Ya, banyak yang nggak puasa Ramadan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tentu pasti surat ini kita hafal semua. Alhamdulillah kita hafal semua. Maka tiap hari mungkin kita baca surat ini dalam ibadah salat kita, baik salat sunnah atau salat yang lain. Nah, surat ini termasuk surat yang memiliki keistimewaan. Al-Qurtubi katakan di sini, ini tidak dibawakan oleh Ibnu Katsir, tapi dibawakan oleh Al-Qurtubi. Kenapa surat ini istimewa, Bapak Ibu semua? Meskipun surat ini diletakkan tempatnya paling akhir, ya, tapi bukan berarti surat ini surat yang terakhir turun. Dan pertama, penempatan surat-surat di dalam Al-Quran, urutan-urutan itu tidak menunjukkan berarti yang terakhir itu, yang urutan terakhir itu berarti terakhir kali itu turun. Itu bukan itu, ya. Tetapi penempatan letak surat ini taruh di sini, surat ini taruh di sini, surat ini taruh di sini, itu karena perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu Ustaz Maksum itu yang ahli nanti urusan ini karena beliau mendalami itu, ya. Jadi setiap kali Al-Quran turun atau surat turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi biasanya mengatakan hadza fi makanin hadza wa hadza fi makanin hadza. Kata Nabi, letakkan surat ini di sini, letakkan surat ini di sini. Jadi urutan-urutan itu berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena surat An-Nas diperintahkan ditaruh di akhir, ya sudah taruh di akhir. Tapi bukan berarti surat ini turun yang terakhir. Karena surat yang turun terakhir kali surat apa kemarin? Ayo, udah kali lagi, lupa lagi pengajiannya adalah. Ayo, ayo, surat yang terakhir kali turun. Bukan Al-Maidah, bukan. Al-Maidah itu ayat terakhir, itu pun di ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi Al-Maidah turun semuanya. Tapi surat yang terakhir, karena setelah surat ini Nabi hidup hanya beberapa saat, setelah itu wafat. Udah di awal kita ngaji An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Itu sampai akhir, itu surat terakhir, Pak. Karena nanti kita ngaji di tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan, di tafsir Al-Qurtubi juga disebutkan, ya. Ini perbedaan masanya. Al-Qurtubi ini hidup di abad ke-6 Hijriah, Ibnu Katsir ini hidup di abad ke-8 Hijriah. Jadi selisih umur mereka ini 200 lebih tahun. 200 lebih tahun. Lebih tua Al-Qurtubi, ya. Karena Qurtubi ini dari Cordoba. Tahu Cordoba apa? Mana Cordoba? Spanyol. Jadi dulu tuh Spanyol itu ulama-ulama Islam banyak, betul Pak. Spanyol itu. Di Spanyol itu dulu negeri Islam ratusan tahun. Sekarang kalau kita nyebut Spanyol malah taunya cuma Real Madrid sama Barcelona. Nah gitu. Anak-anak kita coba tanya, tahu nggak kamu Spanyol? Iya. Apa? Real Madrid, Barcelona. Padahal dulu banyak sekali ulama-ulama Islam itu muncul dari Cordoba. Salah satunya Imam Al-Qurtubi. Ada lagi kemudian dokter, ya, dijadikan bapak dokter dunia. Namanya Ibnu Sina. Tapi orang Eropa nggak suka pakai nama Ibnu. Karena orang Eropa itu kalau pakai Ibnu sudah tahu ini Islam. Maka mereka sebut Avicenna. Nggak pakai Ibnu Sina. Padahal itu dokter luar biasa. Ada lagi ulama-ulama yang lain, Ibnu Hazm dan sebagainya. Jadi
Dulu Spanyol itu pusatnya Islam. Orang-orang Eropa itu belajar ilmu ke Spanyol, ya. Tapi sekarang Spanyol beda lagi, ya. Ceritanya sudah beda lagi, dihancurkan, ya. Baik, siapa penghancurnya? Ratu Isabella sama Raja Pangeran Ferdinand, ya. Kalau nggak salah, ya. Isabella sama Ferdinand. Isabella itu sebenarnya banyak betul itu kejahatan dunianya, ya. Isabella yang suka ibu lakukan itu, nyanyi itu Isabella, ya. Baik, kita sampai sini. Baik, bismillah. Kata Imam Al-Qurtubi, li'annaha ihdal mu'awwidhataini. Surat ini punya keutamaan karena ihdal mu'awwidhataini, salah satu di antara dua surat perlindungan. Jadi Nabi sendiri yang menamai dua surat ini dengan surat Al-Mu'awwidhataini, dua perlindungan. Pasangannya Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu pasangannya tuh. Di dua surat ini berpasangan. Ya, dia seperti pengantin baru, nggak bisa dipisah, gitu ya. Perlindungan. Nah, nanti kalau Qul huwallahu ahad itu pasangannya Qul ya ayyuhal kafirun. Ini dua surat ini dua surat berpasang-pasang. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Wa hadha hadisun hasan sahih rawahu Muslim. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang dua surat perlindungan. Karena biasanya dua surat ini, Bapak Ibu, itu dibaca untuk melindungi diri dari kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk apa? Nanti lebih spesifiknya di surat Al-Falaq disebutkan itu. Banyak-banyak yang buruk-buruk tadi itu disebutkan di surat Al-Falaq. Insya Allah. Tapi kita tuntaskan dulu di Qul a'udzu birabbin nas. Surat ini disebut An-Nas, yang artinya manusia. An-Nas jamak dari insan, bentuk pluralnya dari kata insan. Insan, insanani, an-nasu. Insan artinya satu orang, insanani dua orang, an-nas banyak manusia, banyak orang. Meskipun saya tadi buka-buka, para ahli lughah, para ahli bahasa itu berbeda pendapat tentang sebenarnya kata ini diambil dari asalnya itu kata apa, ya. Karena dalam bahasa Arab itu ada asal kata. Nanti dari asal kata itu baru ada istiqaq, pecahan-pecahannya di apa-apa itu ilmu istiqaq namanya, ya. Nah, tapi ternyata para ahli bahasa juga berbeda pendapat tentang pecahan kata anas. Anas ini diambil dari kata, pada yang katakan anas itu diambil dari kata anisa, ya nasu, artinya lembut, perangainya, santun. Ya, karena itulah manusia. Manusia itu hidup ya nasu bi sahibihi. Manusia itu hidup biasanya dengan perilaku lemah lembut dengan temannya, dengan sahabatnya, dengan saudaranya. Maka disebutlah anas, artinya makhluk yang lemah lembut. Dia punya kasih, dia punya cinta, dia punya sayang, maka dinamakan anas. Ada pula arti dari kata anas, katanya diambil dari kata insan, karena anas itu insan diambil dari kata apa? Dari nasia. Meskipun ini agak jauh kata para ulama. Nasia, yansa, nasian, mansian, artinya lupa. Maka disebut manusia karena makhluk yang sering lupa. Manusia itu makhluk yang sering lupa, terutama utang. Terutama utang ya Pak Haji ya. Terutama utang. Kalau utang suka lupa gitu. Kapan dia? Ya kapan ya? Nah, gitu. Kalau utang itu begitu biasanya. Ya, gitu. Sama kayak caleg-caleg itu, kalau sudah jadi suka lupa. Kalau sudah jadi suka lupa. Namanya manusia. Tapi kata manusia dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran itu seringkali datang dengan banyak kata. Kadang anas, kadang insan, kadang bani Adam, kadang disebut bashar. Manusia juga kadang disebut bashar, Bapak Ibu. Ya,
Bashar diambil dari kata basyarah yang artinya kulit. Kenapa manusia disebut bashar dalam Al-Quran? Surat Yusuf, nanti di surat yang lain disebut bashar. Karena manusia ini makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia ini makhluk yang badannya tertutup semuanya pakai kulit, dan disitulah keindahannya manusia karena ditutup kulit. Coba kalau ketutup bulu semua kita nih, malah ngawur. Kayak apa itu kalau ketutup bulu semua? malah nggak indah. Tapi itulah kebalikannya. Kita nengok kera, kalau nggak ada rambut bulunya, malah kita lihatnya, kan gitu kan ya, agak jijik kan gitu, karena nggak ada bulu, nggak ada rambutnya. Tapi kalau lihat manusia semuanya berbulu, berambut semua, malah kita yang ngeri. Nah, jadi cara pandangnya berbeda. Maka manusia itu ahsanu taqwim, makhluk yang Allah ciptakan paling terbaik, sempurna, ya. Gitu. Jadi itu alasan-alasan kenapa disebut An-Nas, ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi intinya An-Nas artinya manusia. Perintah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku berlindung birabbin nas, dengan Rabb-nya manusia. Rabb artinya Tuhan. Rabb artinya mudabbir, yang mengatur alam semesta. Ya, Rabb artinya Al-Khaliq, sang pencipta. Jadi Rabb itu artinya tiga. Rabb itu artinya tiga. Satu, Rabb itu sendiri. Yang kedua, Al-Khaliq. Yang ketiga, Al-Mudabbir. Jadi Allah itu yang menciptakan, Allah yang mengatur semua, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya seluruh makhluk. Ya, itulah arti dari kata Rabb. Ya, maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, Bapak Ibu, itu atas sesuai aturan Allah. Gak ada yang maunya sendiri, itu gak ada. Oh, tiba-tiba bumi ini bergoncang, gempa, misalkan begitu. Terus ditanya, ini kenapa bumi gempa? Oh, ini lagi pegel-pegel saja bumi, jadi ingin gerak sedikit, ya, gitu. Ya, itu kan penjelasan sakenanya saja. Atau zaman-zaman mbah-mbah kita dulu, kenapa nih mbah kok bumi kok gempa, ada lindu? Oh, iya, karena di bawah ini ada naga, nah. Cung gitu. Saya dulu gitu, ya, produk mbah-mbah kita ini gitu. Di bawah bumi ini ada naganya. Nah, naganya gerak, makanya akhirnya letyah. Itu kenapa bulan kok bisa gerhana itu, Mbak? Oh, bulan itu gerhana, kata mbah-mbah kita dulu, karena itu ditelan sama batau rokok. Maka kalau sudah gerhana bikin keributan. Oh, saya waktu kecil-kecil kalau gerhana, dong. Sekarang anak udah pinter-pinter. Maka kalau melihat yang begitu katanya kurang kerja. Tapi dulu gitu, Pak. Dulu gitu. Asal ada gerhana bikin keributan, yang mukul-mukul, yang gentong-gentong, yang apa. Ya saya termasuk ikut di dalamnya. Yang gentong-gentong itu. Karena dapat pelajarannya begitu. Tetapi ketika kita sudah belajar seperti ini, maka Allah itu Rabb. Bumi ketika bergoncang bukan karena maunya diri sendiri, tetapi karena Allah yang mudabbir, Allah yang mengaturnya. Bulan ketika gerhana bukan karena maunya dia, tetapi karena Allah yang mudabbir, yang mengaturnya. Nah, itu iman kita mengantarkan kita untuk sampai ke sana. Di surat Yasin juga sama. La syamsu yanbaghi an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar kullum fi falaki yasbahun dzalika taqdir azizil. Coba lihat kata Allah, la syamsu yanbaghi, itu bumi, syamsu itu matahari. Itu matahari harus berjalan pada poros-porosnya. La yang bagi atu drikal qamar, yang namanya matahari nggak mungkin ketemu dengan bulan, yang namanya malam nggak mungkin mendahului siang nggak mendahului malam. Ada waktunya sendiri-sendiri, nggak
Nggak bisa matahari terus aku nggak mau nongol lah hari ini, nanti aja bareng bulan bareng ya, karena selama ini kita selalu hidup sendiri-sendiri ya. Terus matahari ngambek pingin barengan sama bulan, nggak bisa begitu loh, karena Al-Quran katakan itu kullum fi falaki yasbahun, semua bertasbih di orbitnya masing-masing. Dzalika takdir, inilah ketetapan yang Allah sudah tentukan. Itu mudabbir itu di situ. Karena Allah itu maha kuat, maha besar. Hujan ya Pak ya? Alhamdulillah hujan. Ya, maha kuat, maha besar. Maka tidak ada satupun di muka bumi ini yang berbuat, bergerak, hidup, berjalan kecuali atas ketetapan Allah. Itu namanya Rabb. Ar-Rabb. Yang kedua, Malikin Nas, Tuhannya manusia, rajanya manusia. Malik artinya raja. Malik artinya raja, tapi Allah bukan raja sembarang raja, tapi Allah itu raja di raja. Makanya Allah paling nggak suka ada gelar yang menunjukkan kesombongan. Kalau dipanggil raja nggak masalah, karena ada Malik, zaman dulu juga ada Malik. Malik Umawi, Malik Harun Ar-Rasyid, Malik, raja tidak masalah. Tapi kalau sampai diberikan gelar kesombongan, Allah tidak suka. Maka di hadis di hadis Riyadhus Shalihin, kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, Bapak Ibu, nanti di sana Imam Nawawi buat bab dilarang memberi gelar Syahil Syah. Larangan memberi gelar Syahil Syah, itu bahasa Persia. Syahil Syah bahasa Urdu, artinya gelar raja di raja, nggak boleh. Karena gelar raja di raja itu menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Hanya Allah lah satu-satunya raja di raja. Maliki yaumiddin, malikin nas, sama, hanya Allah. Makanya awas kalau beri gelar-gelar itu jangan gelar yang sombong. Rajo Malinggang di langit. Ini gelarnya mengerikan banget ini Pak. Ya, namanya siapa? Nama Rajo Malinggang di langit. Oh, ternyata bukan lagi raja di bumi dia, tapi Malinggang di langit. Ya. Ini namanya gelar yang tidak disukai Allah. Jadi kalau mau kasih gelar, kasihlah gelar. Silakan, boleh gelar nggak masalah. Toh Rasul juga beri gelar sahabatnya dan macam-macam. Tapi gelar yang baik, bukan gelar kesombongan. Ya, gitu. Boleh saja kasih gelar-gelar. Tapi lagi-lagi kalau pakai nama raja di raja itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih nama sultan boleh, beri nama raja boleh, beri nama apa boleh, silakan. Ya, yang dipertuan boleh, silakan. Tapi jangan kenakan kalimat yang paling. Fir'aun itu kan dibenci gara-gara ini dan murkai gara-gara ini. Karena Fir'aun mengatakan, qala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Wow. Nah, itu bahasa kita sekarang raja di raja. Malikin nas, ilahin nas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas khannas. Apa itu khannas? Khannas salah satu nama setan. Nanti kita kaji tafsirnya. Salah satu nama setan. Ini nama setan yang disebutkan itu salah satunya khannas. Apa kerjanya khannas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan khannas itu kerjanya hari-hari menanamkan was-was di hati-hati kita, di dada-dada kita. Namanya setan khannas, yang buat takut, buat gelisah, buat cemas, buat apa. Nah, itu salah satunya pengaruh dari setan khannas. Minal jinnati wan nas. Setan khannas yang suka nanamkan takut, gelisah itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Manusia juga kadang gitu, suka nanamkan rasa takut, suka nanamkan rasa cemas, gelisah, kekhawatiran berlebihan. Enggak datang dari setan, malah datang dari manusia. Itu disebut dengan khannas. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Katsir
Jam berapa nih Pak? Nanti kalau sudah di ini tuh cut ya Ustaz ya. Ya, takut ada yang mau didiskusikan nanti. Ya, gitu. Pertama Bapak Ibu, di sini Ibnu Katsir rahimahullah katakan setelah menjelaskan tadi, itu tadi tafsir lughawi namanya, secara bahasa. Tapi Ibnu Katsir pernah menambahkan, wa qad subita fi sahih. Ada dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinuhu." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali masing-masing kita itu pasti ada jin korinnya. Ada jin korinnya. Saya ya punya jin korin, bapak-bapak ya punya jin korin, ibu-ibu juga punya jin korin. Yang anak kecil ya ada jin korin, gitu ya. Yang dosen juga ada jin korin, profesor juga ada jin korin. Semua ustaz juga ada jin korin ya semua. Nggak ada yang terlepas dari jin korin ya. Qalu, para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apakah punya jin korin yang selalu bisiki kita yang buru-buru? Jadi jin korin itu kerjanya bisiki kita yang buru-buru. Ini khonasin salah satunya. Jadi nggak ada jin korin yang baik, itu nggak ada. Ya gitu ya. Nah, 2025 jin korin sudah pada tobat misalnya gitu ya. Nggak ada itu. Karena jin korin itu selalu buru semua bisikinya. Wa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan anta ya Rasulullah? Na'am, kata Nabi, saya pun sama punya jin qarin, illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama. Akan tetapi Allah telah menolongku dari godaan jin qorinku. Jadi Allah menolong Rasulullah dari godaan bisikan jin qorinnya. Fa aslama, dan jin qorinnya Islam, masuk Islam. Ya. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka tidaklah jin qorinku bisikan dalam hatiku kecuali yang baik-baik. Itu jin korinnya Nabi Muhammad. Kalau jin korinnya saya, jin korinnya Bapak Ibu sama pada saja, nggak ada bedanya. Maka pas begini pun jin korin bisikan, dah gak usah ngaji, pulang aja, mendingan tidur di rumah. Tapi kan ada pengajian, ngaji bisa besok lagi. Katanya gitu. Itu bisikan jin korin itu Pak. Bisikan jin korin. Pokoknya intinya jin korin itu tugasnya jauhkan manusia dari Allah. Jadi nggak ada jin korin yang baik, nggak ada. Itu selalu bisikan yang buruk, yang maksiat, yang dosa. Kecuali jin korinnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sendiri katakan fa aslama, masuk Islam. Ya, wallahu alam. Ada satu buku saya dulu pernah baca, menarik sih. Namanya apa? Apa itu? Jin Muslim, itu tulisan Muhammad Isa Daud. Apa namanya? Ngobrol dengan jin Muslim. Dialog, dialog. Itu saking saya hobi dulu, saya baca semua itu Pak. Saya baca itu karena menarik. Dialog dengan jin Muslim. Tulisan Muhammad Isa Daud. Ya, karya Muhammad Isa Daud, penulis yang sangat produktif sekali itu dari Mesir, ya, Muhammad Isa Daud. Dialog dengan jin Muslim. Nah, itu wallahu alam kebenarannya ya, karena kita juga tidak boleh percaya dengan jin gitu ya. Manusia saja kan kita nggak gampang percaya, apalagi sama jin. Tapi di buku itu menarik, ketika jin Muslim ditanya sama Muhammad Isa Daud, kira-kira jin korin itu kan jin itu kan umurnya panjang-panjang Pak. Jin itu umurnya panjang-panjang karena waktu di zaman di alamnya jin itu berbeda dengan zaman di alamnya manusia. Itu benar itu, dan itu saya akui karena riwayatnya ada kuat ketika kejadian ada orang hilang di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pernah ada suatu hari seorang laki-laki di kota Madinah itu hilang tiba-tiba, istrinya pun mencari kemana-mana tidak ketemu. Ternyata suami ini keluar di malam hari, setelah itu diculik oleh sekerombolan bangsa jin dan dibawa ke alamnya, namanya diculik jin. Ada riwayat itu.
kitab-kitab disebutkan tentang riwayat ini. Ya, termasuk disebutkan juga di fikih sunnahnya Sayyid Sabiq. Jadi kalau kita baca fikih sunnah Sayyid Sabiq, kalau tidak salah, itu nanti ada riwayat tentang seorang istri, ya, berapa lama dia harus menunggu keputusan boleh menikah lagi kalau suaminya nggak ketahuan ada di mana dan nggak ketahuan apakah masih hidup atau tidak. Itu kan ada kejadian misalkan ada suami pergi ninggalkan rumah, bila kalam bila salam, nggak ada omongan belas sama sekali, ya, tiba-tiba ngilang gitu saja, dan nggak ada nomor kontaknya, nggak bisa dihubungi, nggak ketahuan, setahun ditunggu, 2 tahun ditunggu, nggak pernah ada beritanya, sampai nggak jelas apakah suami itu masih hidup atau tidak. Apalagi misalkan dia pergi kemana nih, pergi jauh, dan di sana ternyata ada masalah dan nggak ketahuan apakah masih hidup atau tidak. Nah, ini si istri ini mau sampai kapan dia statusnya nggak jelas? Kan nggak jelas kan statusnya apa ini? Disebut istri orang, suaminya nggak pernah ada, gitu ya. Ada suaminya nggak ada, tapi transferan datang terus, itu berarti ada suaminya. Nah, gitu. Ini transferan nggak ada. Mau berapa lama ini menunggu? Dulu di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, itu pernah ada kejadian ini, maka dijadikan dalil dalam mazhab Maliki. Dalam Sahih Sahih disebutkan bahwa seorang istri itu kalau nggak ketahuan suaminya hidup atau nggak jelas, maka dia menunggu selama 3 tahun. 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun dia jalani masa idah 4 bulan 10 hari, jadi 3 tahun 4 bulan 10 hari dianggap suaminya meninggal. Maka setelah itu dia kalau mau menerima lamaran dari yang lain silakan, boleh menerima lamaran dari orang lain. Itu kejadian pernah ada di zaman Umar bin Khattab. Setelah menikah perempuan ini, nah ini kejadiannya lanjut ini. Setelah menikah perempuan ini dan punya suami yang baru, tinggal di rumah itu, suaminya pulang. Nah, setelah suaminya pulang bingung dia, Pak, temukan istrinya ternyata sudah jadi istri orang. Ini bukan sinetron RCTI ya, bukan ya. Ini kisah nyata. Nanti silakan cek. Ini saya baca di beberapa kitab riwayat ini. Sampai dijadikan dalil bab fikih kalau suami pergi ninggalkan enggak ketahuan. Setelah pulang, Umar bin Khattab pun yang menentukan. Suaminya bingung. Ini istri saya sudah nikah sama laki-laki lain, tapi dia istri saya di rumah ini lagi. Maka sampailah berita ini kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pun bingung, kok bisa? Kamu kemana saja? Di kontak-kontak selama ini nomor HP nggak aktif, WA Facebook juga nggak kelihatan, online semua kali itu ya. Kalau sama sekarang, dulu kan nggak ada. Akhirnya dia cerita, ya Amirul Mukminin, di malam itu nggak ada isya dia keluar, istrinya juga tahu dia keluar pada isya, maka dikiranya suaminya meninggal karena kan zaman perang dan sebagainya. Ternyata dia menghilang karena di tengah jalan tiba-tiba ada segerombolan bangsa jin menculik dia. Namanya diculik jin. Akhirnya dia tinggal beberapa hari di alam jin. Beberapa hari, kata dia beberapa hari, tapi di alam dunia 3 tahun lebih. Bayangkan, dari riwayat itu kemudian saya temukan, oh berarti memang betul. Jadi di alam jin itu waktunya lebih panjang dibandingkan di alam dunia. Jadi beberapa hari, beberapa saat, ternyata di dunia sudah lebih dari 3 tahun. Terus Umar bin Khattab tanya kepada laki-laki ini, kenapa kamu bisa keluar dari alam jin sampai ke dunia lagi? Terjadilah peperangan di alam jin. Jin-jin muslim berperang dengan jin kafir. Yang menawan dia itu jin-jin kafir. Yang menawan dia jin-jin kafir. Maka jin-jin muslim tadi, alhamdulillah Allah berikan kemenangan terhadap jin-jin kafir tadi, sehingga mereka ditaklukkan. Dan jin-jin muslim tadi menemukan saya ada dalam tawanan bangsa jin yang kafir tadi. Maka jin-jin muslim tadi bertanya kepada saya, kamu pilih tetap tinggal bersama kami
sesama muslim meskipun beda bangsa, ya. Karena Allah katakan wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami bangsa jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Di Quran surat Jin juz 29. Itu Allah sebutkan di situ. Maka kata orang ini, dia katakan saya ingin kembali ke rumah karena istri saya pasti cemas. Jadi dia mikirkan istrinya apa? Gak tahu kalau istrinya kawin lagi kan gitu. Nah gitu ya. Halo ibu. Gitu kan? Ya sudah, kalau kamu mau kembali, nanti kamu silakan ikuti arah ini sampai terus kamu temukan ada angin yang berhembus. Kalau ada angin yang berhembus kencang, gak usah takut, lanjut saja. Itu berarti akan sudah berpindah ke alam dunia. Makanya para ahli katakan jin itu meskipun dia tinggal di dunia, tetapi di dimensi yang berbeda. Salah satunya adalah minim udara. Jadi jin itu suka di tempat-tempat yang minim udara, yang pengap udaranya. Itu jin suka. Ya, makanya rumah-rumah Bapak Ibu itu usahakan ventilasi udaranya, anginnya semuanya ya, itu bisa bertukar. Semakin pengap suatu tempat, semakin minim oksigennya, itu jin paling suka di tempat itu. Makanya WC itu paling disukai jin karena tempatnya biasanya pengap dan sebagainya, ya. Baik, kita lanjut lagi. Terus Umar bin Khattab tanya, selama beberapa hari kau ditawan, kau makan apa? Kau makan apa? Kata dia, makanannya sama biji-bijian atau beras-berasan atau apa, ya, sama. Makanannya biji-bijian atau apa? Diberikan makan oleh bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab. Singkat cerita, kan kita nggak bahas Cina ya, bahas nikahnya tadi ya. Terus Umar bin Khattab berkata, ini istrimu dulu sudah menikah dengan laki-laki lain, ya. Maka istri ini masih milik hak kamu. Istri ini masih milik hak kamu. Maka kata Umar bin Khattab ditanya, kamu mau lanjut jadi suaminya atau bagaimana? Kasih suaminya juga, ini suaminya. Ini double ini, suaminya ada dua. Gitu. Maka kata si laki-laki ini, wahai Amirul Mukminin, aku ceraikan istriku ini, dan kalau dia mau lanjut lagi silakan dengan suaminya yang baru. Maka diceraikanlah dia. Setelah jatuh cerai talak, maka dia jalani dulu masa idahnya. Setelah itu menikah lagi, nikah ulang dengan suaminya yang kedua. Itu maksudnya ya. Jadi kejadiannya malah dikembalikan ke suami yang pertama karena masih hak suami pertama, ya, masih hak suami pertama. Padahal waktu itu sudah jatuh cerai dari khalifah, ya, sudah jatuh cerai dari khalifah. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Maka hati-hati Bapak Ibu semua. Jin itu bisa saja mencuri orang, itu bisa, ya, itu. Maka dulu suka ada kejadian, diculik jin, diculik apa gitu ya, macam-macam. Nah, Allahu a'lam. Malah kita ceritanya kemana-mana jadinya ya, karena sudah ngomongin jin. Baik, intinya kita berlindung kepada Allah dari setan. Karena setan itu suka yuwaswisu fi sudurin nas. Biasanya tanamkan rasa cemas, takut, gelisah yang berlebih-lebihan. Cemas, takut pada kadarnya itu manusiawi. Cemas, takut pada kadarnya manusiawi. Karena memang manusia makhluk yang kadang punya ketenangan, kadang punya rasa khawatir. Tapi kalau sudah gangguan jin itu biasanya was-wasnya berlebih-lebihan. Maka di antara was-was yang berlebihan itu, kata Ibnu Jauzi, contohnya adalah orang yang memandang dirinya kotor selalu, sehingga kalau sudah mandi dia ingin lama betul mandinya karena ngerasa masih kotor. Kalau sudah berwudu, bolak-balik berwudu, setelah wudu balik lagi wudu, habis wudu balik lagi wudu. Ada was-was, kayaknya batal loh saya, wudu lagi, habis wudu kayaknya kentut saya, wudu lagi. Jadi ada kayaknya sepertinya. Maka ini salah satu dampak buruk dari khannas. Setan siapa yang bikin begitu? Khannas, yang suka buat kita ragu-ragu, cemas, ketakutan berlebih.
berlebihan. Wallahu ta'ala bis-shawab. Selesai sampai di sini. Ya. Nah, selesai. Sebenarnya masih ada tapi karena waktu takut ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu, ya. Silakan. Jadi salah satu cara berlindung dari godaan setan adalah membaca surat Qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi yang lain, terapi-terapi yang lain, ya, ayat kursi dan sebagainya juga bisa diamalkan. Waktu saya berikan kembali kepada Ustaz Mu'tazi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah subul rahimakumullah, demikian tadi jabaran tentang tafsir Al-Quran surat An-Nas. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kira-kira ada sejenis keraguan atau mungkin pertanyaan tentang hal ini atau mungkin hal yang lain, dipersilakan mumpung saat kita masih berada di sini sebelum nanti ditutup dengan doa oleh Ustaz Syafi. Silakan Bapak dan Saudara kalau ada pertanyaan atau kalau ada mungkin mau nanya hal-hal yang lain, dipersilakan. Monggo. Nggak ada, alhamdulillah. Saya Pak. Oh, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak bertanya bahwa Bapak tadi kan banyak keterangan tentang mengenai kekuasaan Allah. Iya. Lalu kalau kita menyembah Allah ini, artinya ada yang berpendapat bahwa kalau kita nggak kenal dengan Allah itu sendiri, ya hambarlah surat kita itu sendiri. Iya. Ini pernah saya dengar Pak. Mohon keterangan dan penjelasan. Kemudian kalau pemainnya ada cara, termasuk dalam ilmu tauhidnya, kalau pemain bisa mengenal Tuhan, bisa melihat Tuhan itu, bagaimana caranya Pak? Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kajiannya dalam betul ini. Ya. Jadi kalau kenal Allah bisa melihat Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang perkara agama pertama kali yang harus kita ketahui adalah mengenal Allah. Maka Allah berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi sebelum ada la ilaha illallah ada perintah fa'lam dulu. Fa'lam itu artinya ketahui, ilmui, kenali. La ilaha illallah, baru setelah itu mohon ampun terhadap dosa. Karena ma'rifatullah, mengenal Allah itu perkara pertama dalam agama kita. Ada yang lain. Maka pertanyaan pertama dalam kubur pun bukan tentang yang lain, tapi pertanyaan pertama dalam kubur tentang ma'rifatullah. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Ini perkara penting. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita mengenal Allah? Cara kita mengenal Allah yang pertama, kita nggak mungkin mengenal Allah kecuali dari informasi yang Allah sampaikan kepada kita. Bisa lewat Allah sendiri, bisa lewat orang yang memang ditugaskan, diperintahkan untuk mengajarkan tentang konsep Allah, yaitu seorang nabi atau seorang rasul. Bagaimana saya tanya kepada analogi kita? Gimana kita kalau mau kenal seseorang? Saya kalau mau kenal sama beliau, apa yang saya harus lakukan pertama? Saya akan cari tahu namanya siapa, ya kan? Supaya kita lebih dekat lagi, apa yang saya harus lakukan? Saya harus tahu apa kesukaannya, ya, apa yang paling hobi Ustaz Mu'tazi Aziz. Kemudian saya juga ingin tahu lagi sifatnya seperti apa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang dirinya sendiri dalam Al-Quran. Pertama, Allah terangkan tentang siapa Allah. Nama-namanya disebutkan. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Ar-Razzaq. Allah juga Syadidul Iqab, Allah Azizul Hakim. Itu cara mengenal Allah yang pertama. Mengenal dengan nama-namanya, asma dan sifat-sifatnya. Karena nggak mungkin kita kenal orang kalau nggak tahu sifatnya. Bagaimana saya mau cinta dengan seseorang kalau saya nggak kenal dan nggak tahu nama dan sifat? Oh, saya suka sama bapak itu. Yang mana Pak? Bapak yang itu. Siapa namanya? Saya nggak tahu itu siapa. Nggak mungkin. Maka kalau saya ingin suka, saya harus cari dulu tahu namanya. Setelah itu saya tahu sifatnya. Oke, itu yang pertama. Jadi kenali dulu namanya, kenali dulu sifatnya. Itu nanti kajiannya dalam tauhid, kajiannya dalam akidah, mengenal nama-nama Allah.
Allah di sini mengenalkan tentang dirinya dengan 3 nama. Pertama Rabb, yang kedua Malik, yang ketiga Ilah. Pertama Rabb artinya yang menciptakan. Kedua Malik artinya raja di raja. Ketiga Ilahin nas artinya yang harus disembah. Itulah cara kita mengenal Allah. Allah mengenalkan dirinya sendiri dengan namanya. Yang kedua kita kenal Allah lewat ciptaan-ciptaannya. Namanya ayat kauniyah yang tersirat. Kalau yang pertama tadi tersurat karena nama-nama Allah ada dalam Quran semua. Nggak bisa kita tambah-tambah sendiri. Ya. Yang kedua ayat kauniyah. Ya. Maka semua ayat-ayat di alam semesta ini Bapak Ibu, kalau kita pikirkan, semuanya menunjukkan tentang esanya Sang Pencipta. Ya, esanya Sang Pencipta. Itu ya. Jadi sampai ada orang yang paling pintar, siapa yang menemukan teori gravitasi itu? Yang menemukan teori gravitasi itu? Einstein. Albert Einstein saja mengatakan dalam bukunya, karena dia kan pintar, dia cerdas, dia temukan banyak teori-teori, tapi kemudian dia katakan dari semua ini, ya semakin menguatkan bahwa di sana pasti ada satu kekuatan yang maha dahsyat, ada satu kekuatan yang maha besar yang mengendalikan alam semesta ini. Jadi Einstein pun masih percaya bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat mengendalikan alam semesta ini. Dan dari mana Einstein sampai kepada kesimpulan itu? Dari mempelajari semua ayat-ayat alam semesta, tapi tidak sampai pada keyakinan tentang Allah. Kalau kita kan, siapa yang kekuatan yang maha dahsyat itu? Tentu Allah, karena Allahu Akbar. Itu yang menuntunnya agama kita. Yang ketiga, cara kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, maka kita bisa kenal Allah itu dari diri kita sendiri. Maka Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di alam semesta ini ada ayatul lil muqinin, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang percaya. Wa fi anfusikum, bahkan di dalam dirimu sendiri pun ada tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, apakah kau tak melihat? Semua ciptaan Allah di badan kita ini sempurna. Sampai hari ini para ahli itu belum tahu hikmah kenapa diciptakan usus buntu. Itu nggak tahu itu. Ya, kenapa kok diciptakan usus buntu itu apa? Tapi pasti ada Allah itu, ada hikmahnya diciptakan usus buntu itu ada hikmahnya. Artinya di dalam penciptaan kita ini pun ada tanda besar Allah. Saya sebutkan satu kisah nyata, seorang dokter ortopedi, dokter ahli tulang, persendian. Saya dengarkan dari penjelasan seorang dokter di Mesir, dia punya teman di Eropa, seorang dokter ortopedi, sama-sama dokter ortopedi, gitu ya. Yang satu muslim, yang satu nggak beragama, gitu ya. Terus mereka sama-sama mendalami ilmu ortopedi, tulang-tulang, persendian. Tiba-tiba dokter Mesir ini dalam sebuah muhadharah ceramahnya, dokter Mesir ini masih di YouTube, masih ada, silakan teman-teman cari ya. Dokter di Mesir ini, dia tanya ke temannya yang di Eropa, dokter ortopedi, kamu kan dalami ortopedi, kamu dalami ilmu sendi dan tulang-tulang, iya. Menurut kamu jumlah sendi tulang ini ada berapa? Kata dia, semua tulang sendi dari mulai di atas kepala kita sampai di kaki, karena sendi-sendi ini punya fungsi luar biasa Bapak Ibu. Kalau satu sendi saja tak berfungsi, itu tandanya asam urat. Tiba-tiba bangun tidur, Bapak Ibu tangannya nggak bisa ketekuk begini, itu sendinya lagi ngambek, itu tandanya asam urat. Besok lagi nambah lagi, wah asam uratnya makin keluar, makin parah lagi itu sendi semua itu punya fungsi. Kenapa kepala kita bisa geleng-geleng? Ada sendi-sendi kita yang gerakan semuanya. Terus ditanya, berapa sendi? 360 sendi. 360 sendi. Semua dalam sendi kita seluruh badan 360 sendi. Si dokter muslim dari Mesir ini kemudian katakan, percayakah kamu jika sejak 1400 tahun yang lalu sudah ada keterangan sendi di badan 360? Dokter Eropa dikatakan, nah, nggak mungkin. Dan tentu dalam bahasa Inggris, nggak
1400 tahun yang lalu belum ada itu alat teknologi yang bisa menghitung semua sendi. Maka kata si dokter muslim ini, dia katakan, bagaimana kalau aku datangkan buktinya dari ajaranmu? Iya, saya katakan Rasulku 1400 tahun yang lalu dibawakanlah hadis dalam riwayat Imam Muslim. Imam Muslim Bapak Ibu, Imam Muslim hidup di abad ketiga dahulu, abad ketiga, sekarang abad ke-15, berarti sudah 1200 tahun yang lalu. Itu pun belum ketemu yang namanya alat-alat teknologi canggih-canggih itu. Maka kemudian dia datangkan hadis riwayat Imam Muslim. Setiap hari manusia itu harus bersedekah untuk sendi-sendi di badannya. Jumlah total sendi itu salasumia wasittuna mafsalan, 360 sendi. Disebutkan spesifik langsung oleh Nabi Muhammad SAW, 360 sendi. Maka si dokter terkejut. Ini ucapan Nabimu? Iya. Muhammad? Iya. 1400 tahun yang lalu benar seperti ini? Iya. Buktinya ada? Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Itulah cara mengenal Allah. Dari tanda-tanda, bahkan apapun yang dilihat jemaah sekalian, kalau hati kita sehat, pikiran kita sehat, maka semua yang kita saksikan itu sebenarnya membuat kita mengenal Allah. Cuma kadang kan kita nggak gunakan akal kita, nggak gunakan hati kita. Itu namanya membaca ayat-ayat kauniyah. Yang terakhir, maka kalau kita ingin kenal Allah, ya kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran dan yang Nabi SAW sampaikan. Karena itulah yang mengenal betul tentang Allah, yang mengenal betul tentang Allah. Selebih dari itu, maka bisa jadi cara mengenal Tuhannya ada kekeliruan. Kalau keluar dari itu semua, bisa jadi mengenal Tuhannya ada kekeliruan. Kalau nggak dibimbing oleh macam-macam tadi yang saya sebutkan. Ya, orang Papua di pedalaman Papua, mereka juga punya usaha untuk cari Tuhan. Tapi karena tidak dibimbing dengan kitab, tidak dibimbing dengan Nabi, akhirnya mereka jadikan totem-totem itu sebagai Tuhannya. Maka ada yang menyembah pohon, dan titik betul-betul titik terakhir kita ya. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bapak ya. Semoga bisa terjawab. Mohon maaf kalau tidak terpuaskan ya, karena saya memberikan jawaban bukan memberikan kepuasan. Oke begitu Pak ya. Intinya gitu Pak. Ya moga-moga kita semua makin kenal Allah. Tapi intinya orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tidak disebut mengenal kalau hanya sekedar tahu, tapi mengenal Allah mesti ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa la tukhzina yawmal qiyamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.